Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat ulang tahun atas kelahiran dan juga ulang tahun pernikahannya pada saat ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Beginilah firman-Nya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih bukanlah hal yang baru dalam kehidupan setiap orang percaya. Mungkin ada banyak orang percaya yang merasa bosan, jenuh jika kasih atau didiskusikan, diperbincangkan di tengah-tengah kehidupannya. Perihal kasih ini tak akan pernah berhenti untuk disampaikan dan digemahkan di tengah-tengah kehidupan, karena kasih adalah ciri mutlak yang harus dimiliki dan melekat di dalam diri orang-orang percaya. Sebab Tuhan Yesus berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Demikian yang dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 35. Sangat mudah semua orang berkoar-koar tentang kasih atau membuat slogan yang bertemakan tentang kasih. Tetapi mempraktekkan, mewujudkan kasih dalam sebuah tindakan nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Apalagi mengasihi seperti cara Tuhan mengasihi kita, yaitu mengasihi tanpa pamrih. Melalui surat Rasul Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan yang dilantunkan oleh bibir sangat tidak akan berfaedah, berguna, bermanfaat apabila tidak disertai dengan bukti atau tindakan, action di dalam kehidupan ini. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus berkata di dalam doanya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Demikian dikatakan di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19a. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan yang nyata. Bukan dengan ucapan Allah Bapa mengasihi kita, tetapi wujudnya adalah di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk mengorbankan dan menyelamatkan kita. Karena itulah firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, mengingatkan kita, nggak mungkin kasih Allah itu
dapat tetap di dalam dirinya kalau kita tidak mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam tindakan kita. Kalau Bapa telah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama kita. Berbohong, munafik, berdusta, kita mengatakan mengasihi Engkau Allah, padahal Allah yang tidak kelihatan katanya dikasihi, ternyata manusia yang kelihatan tidak dikasih, bahkan dibenci. Lihat bagaimana Allah dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapa kita mengasihi dengan mengutus anaknya yang tunggal supaya kita didamaikan, dipersatukan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu kita telah menerima kasih Allah. Jika kita memang sungguh-sungguh mempercayai, mengakui dan mengandalkan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, demi memperoleh hidup kekal dalam surga kelak pada akhir zaman. Karena dunia yang kita diami ini adalah tempat sementara, dunia yang fana. Saudara-saudari, bersyukurlah atas kasih Tuhan itu. Maka sudah sepantasnya kita melakukan sebagaimana Tuhan telah perbuat terlebih dahulu kepada kita. Bersyukur atas kasih Allah, maka kita pastinya ingin melihat orang-orang di sekitar kita teristimewa yang sedang menderita oleh karena COVID-19 ini. Mari ulurkan tanganmu, berikan apa yang bisa Anda berikan melalui media gereja. Kalau gereja di mana kita berada telah melaksanakan, menghimbau supaya kita ambil bahagian dalam peran itu, mari jangan tunggu lagi untuk memperlihatkan kasih kita dalam kehidupan ini. Dari Tuhan Allah lah yang menerima semua yang kita perlukan, dan untuk itu kita menyalurkan kasih-Nya kepada orang-orang yang di sekitar kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Pakailah berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk dapat mewujudkan nyata kasih yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Ingat, dari Tuhan Allah sendiri kita menerima semua yang kita perlukan. Itu bukan hasil usahamu. Kalaupun kau berusaha, tetapi jika Tuhan tidak memberkati, itu bukan menjadi hakmu, bukan menjadi milikmu. Dan apabila Tuhan memberkati itu juga bukan hanya untuk berdiam dalam keluargamu, tapi Tuhan mau engkau menjadi berkat melalui pekerjaanmu, melalui usahamu, melalui sekolahmu. Pakailah itu untuk mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau masalah, kita tergerak hati untuk memberikan bantuan, baik itu secara moral maupun material. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.